Selanjutnya, bagaimana kisah daripada diciptakannya yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam? Diciptakannya Adam alaihissalam, untuk disimak baik-baik. Yang disampaikan, kalau disampaikan daripada Adam alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim cukup banyak tentang masalah ini. Di antaranya dalam suratul Baqarah ayat 30-39, ya, bahkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali. Namun kita awali saja untuk lebih cepatnya dari ayat 30-39. Qala Allah Ta'ala wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ya, ini dia. Segitu saja dulu. Punten. Awal mulanya Allah ciptakan dari makhluk. Ya, saya tidak menyampaikan 3 awal yang diciptakan. Kalau 3 awal yang diciptakan, Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan qalam, Allah ciptakan air. Ini 3 hal yang pertama kali diciptakan antara 3 ini. Ada yang mengatakan arsy dulu, silahkan. Ada yang mengatakan qalam dulu, silahkan. Ada yang mengatakan air dulu, silahkan. Antara 3 ini. Namun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah Allah ciptakan ini 3, bahkan Allah setelah ciptakan bumi, iya, jadikan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah ciptakan 3 makhluk yang pertama kali diciptakan. Pertama adalah Allah ciptakan malaikat. Itu dia. Yang kedua, Allah ciptakan, setelah Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis. Lalu Allah ciptakan jin. Ini lengkap di dalam Bidayah wa Nihayah. Iya, Ibnu Katsir. Pertama Allah ciptakan malaikat. Kedua, Allah ciptakan iblis. Lalu ketiga, Allah ciptakan jin. Adam belum, nanti. 1000 tahun setelah Allah ciptakan jin ini, baru Adam diciptakan. Kisah singkat untuk menyampaikan hal ini, mudah-mudahan bisa disimak. Sebelum masuk ke dalam ini, punten, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebelum sampai ke sana, saya sampaikan dulu ini. Setelah Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis, dan Allah ciptakan jin. Lalu Allah katakan kepada jin untuk mengatur bumi ini. Untuk menjadi pengatur bumi ini, jin ini untuk membereskan bumi ini, untuk mengisi bumi ini, untuk dijaga bumi ini. Jin, tinggallah di bumi. Nah, itulah awal mulanya. Walaupun saat itu tidak dikatakan jin ini khalifah. Tapi, mana lebih dulu? Manusia dulu apa jin dulu yang di bumi ini? Jin. Jin jaga bumi, jin bereskan bumi, jin tinggallah di bumi. Setelah itu, ternyata jin ini nggak beres-beresin bumi. Jin bikin acak-acakan bumi, jin malah berantem, jin malah saling fitnah, jin malah saling bunuh-membunuh. Itu singkat. Maka saat itu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, ternyata jin ini tidak bisa untuk mengatur bumi ini. Wahai malaikat, sampaikan ke jin bahwa aku tidak lagi mempercayakan bumi ini kepada jin. Malah malaikat turun dan sampaikan ke jin. Lalu bagaimana posisi iblis? Para ulama mengatakan kana minal muqarrabin. Saat itu yang namanya iblis ini adalah makhluk yang cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya ibadahnya malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadiannya. Minal muqarrabin awal mulanya. Maka saat turunlah malaikat sampaikan kepada jin. Dalam beberapa riwayat, waharabah, terjadi penolakan daripada jin. Enggak, aku tetap ingin di sini. Aku tetap ingin mengatur bumi ini. Sampai ada terjadi beberapa ulama berpendapat, termasuk yang disampaikan oleh Dr. Tariq Suwaidan, menyatakan saat itu muharabah. Ada bentrokan. Boleh dikatakan perang antara jin dan yang namanya siapa? Antara jin dan malaikat. Iya. Malaikat juga dibantu oleh yang namanya iblis. Tapi selesai semuanya, tuntas semuanya, dan akhirnya jin mengakui terhadap kekeliruannya dan bicara pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku ini memang tidak bisa untuk mengatur bumi. Tapi ketidakbisaanku untuk mengatur bumi, haruskah aku keluar dari bumi? Izinkan aku tetap tinggal di bumi.
karena aku ini betah di bumi, aku ini ingin tinggal di bumi, walaupun dalam keadaan demikian, namun saya tidak lagi jadi pengatur bumi, tidak apa-apa. Tapi izinkan aku tinggal di bumi, karena aku sudah betah di bumi. Allah izinkan, baik, wahai malaikat, wahai jin, kamu tinggallah di bumi. Tapi ingat, kamu tidak lagi berperan apa-apa di bumi, kamu tidak lagi untuk mengatur bumi ini, istilahnya tinggallah di bumi tapi tidak lagi berperan. Itu perkataan. Bentar. Sebelum melihat Adam, sebentar lagi. Maka saat itu bumi diperbaiki dan aman dan lancar. Ada kata-kata yang min ba'di islahiha, diperbaiki semuanya. Saat itulah, tidak lama, punten, iblis berpikir dengan mengatakan, kalaulah yang namanya jin sudah tidak lagi bisa membereskan bumi, maka kemungkinan akulah yang akan menjadi pengatur bumi ini. Jadi iblis ini sudah mulai apa? Sudah mulai yang namanya apa ya? Merasa kalau dirinya akan dipilih untuk mengatur bumi ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata Allah mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sekali mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat itu Allah katakan kepada malaikat, dan juga di situ ada yang namanya iblis dengan mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi ini khalifah, pengatur bumi, yang membereskan bumi, yang memakmurkan bumi, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah. Singkatnya, yang disampaikan oleh malaikat ketika Allah mengatakan aku akan ciptakan di muka bumi ini pengatur bumi khalifah, malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ini perkataan daripada malaikat. Ya Allah, engkau akan ciptakan makhluk di bumi ini. Karena malaikat ini bukan sok tahu, tidak. Malaikat ini melihat gambaran saat jin diciptakan oleh Allah di bumi, malah bikin hancur, malah bikin ribut, malah bikin acak-acakan, maka tidak lama, baru demikian Allah tiba-tiba mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi seakan-akan bukan malaikat, bukan malaikat sok tahu, tapi melihat gambaran yang tadi. Makanya malaikat begini, tafsirannya. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk di bumi ini? Akan diciptakan pemimpin, pengatur bumi ini seperti yang kau ciptakan kemarin. Jin bikin ribut, bikin masalah, jin berantem, bikin hancur, yusfikud dima, itu kata malaikat. Karena melihat gambaran jin. Iya, ada gambaran jin. Maka Allah dengan pendek mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, dengan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Subhanallah. Saya tidak perpanjang untuk penafsirannya, namun yang jelas inilah perkataan Allah Subhanahu wa taala.